Hai semua, kereta api merupakan salah satu transportasi darat yang digerakkan oleh sebuah lokomotif dan berjalan pada sebuah jalur atau rel khusus yang telah disediakan. Jalur kereta api atau yang biasa disebut rel ini biasanya terletak di wilayah pinggir kota atau setidaknya di wilayah yang tidak banyak digunakan sebagai pemukiman. Selain letaknya jauh dari pemukiman, kadang ada juga rel kereta api yang berada di tempat yang unik dan tiada duanya. Mulai dari gunung, tebing, bahkan ada yang menembus sebuah gedung. Rel apa saja itu? Berikut ini 7 rel kereta api ekstrim dan paling berbahaya di dunia. NDNW Railroad. Napoleon Defiance and Western Railroad adalah jalur kereta api bareng di Amerika Serikat yang beroperasi antara Woodburn, Indiana, dan Liberty Center, Ohio, yang memiliki panjang 85 km. Jalur tersebut digunakan dari hari Senin sampai Sabtu antara Defiance dan Napoleon. Jalur yang membentang di atas lahan rawa ini sebagian besar berada dalam kondisi yang sangat buruk, karena jalur kereta ini tidak memiliki perawatan selama lebih dari 50 tahun. Jalur kereta ini dibeli oleh Pioneer Rail Corp pada tanggal 28 Desember 2012. Mereka berniat untuk memperbaiki dan memperpanjangnya serta melakukan perbaikan pada bulan Januari 2013. Mae-Klong Market Railway. Di Indonesia kita tentu sudah familiar dengan adanya pemukiman yang terletak di daerah sekitar pinggiran rel kereta api. Tapi bagaimana jika jalur kereta ini berada di tengah-tengah pasar? Tidak hanya di tengah pasar, Mae-Klong Market Railway di Thailand ini bahkan hanya berjarak sekian sentimeter dari lapak pedagang yang berjajar di sekitar rel kereta. Kondisi ini membuat para pedagang harus senantiasa waspada dan siap untuk merapikan dagangan mereka saat ada kereta yang lewat. Namun, karena sudah menjadi rutinitas harian, kita justru akan melihat pemandangan unik saat ada kereta yang melewati jalur Mae-Klong Market Railway ini. Para pedagang di sini terlihat begitu santai saat ada kereta yang lewat. Jalur unik ini sendiri merupakan bagian dari jalur penghubung antara kota Wong Vian Yai, Bangkok, dan Samut Sokram yang ada di pusat Thailand. Brusio Spiral Viaduct. Jalur kereta di Swiss kebanyakan dibangun di area-area yang memiliki pemandangan yang indah dan unik. Salah satu contohnya adalah Brusio Spiral Viaduct yang merupakan sebuah jalur kereta unik yang berbentuk spiral dan dibangun mengitari sebuah pohon tua yang berukuran cukup besar. Jalur yang dibuka pada 1 Juli 1908 ini dibangun dengan desain yang unik bukan hanya karena mementingkan unsur keindahan saja, namun juga karena letak lembah di Brusio ini cukup curam dan berbahaya jika rel kereta dibangun lurus seperti biasa. Dengan membentuk rel berbentuk melingkar, maka resiko kereta untuk tergelincir menjadi lebih rendah. Selain itu, bentuknya yang unik juga menjadi daya tarik tersendiri bagi Brusio Spiral Viaduct yang membuatnya menjadi salah satu rel kereta yang unik sekaligus indah di dunia. Rail Transit Number 2. Belakangan ini mulai banyak dibangun monorail atau kereta listrik dengan rel tunggal yang terbukti telah berhasil mengatasi kemacetan di beberapa kota di dunia. Namun pembangunan kereta dengan rel tunggal ini seringkali menemui hambatan pada ketersediaan lahan di perkotaan yang memang sangat terbatas. Hal ini juga terjadi di kota Chongqing, Cina ketika mereka memutuskan untuk membangun lintasan monorail. Rencana pembangunan mendapatkan kendala pada keterbatasan ruang untuk membentuk jalur monorail karena banyaknya bangunan gedung dan juga bukit yang mengitari wilayah Chongqing ini. Alhasil, mereka membuat jalur monorail yang menembus gedung-gedung yang ada di sekitar kota Chongqing. Jalur yang sekaligus dijadikan stasiun monorail ini dibangun dengan melubangi lantai ke-5 dan ke-6 dari bangunan apartemen berlantai 8. Jalur ini juga dipasang perangkat peredam suara yang membuat suara kedatangan monorail ini tidak mengganggu para warga yang tinggal di apartemen ini. Dubrok Railway. Apa jadinya jika sebuah kereta api dapat melintasi sebuah stadion sepak bola? Pasti aneh, bukan? Sebuah lapangan sepak bola bernama Dubrok di Slovakia ini memang tidak memiliki bentuk bangunan stadion yang unik. Tetapi lapangan sepak bola ini terbilang aneh karena memiliki rel kereta api di sisi lapangan dekat dengan tempat duduk para penonton.
Bahkan rel tersebut masih aktif dengan kereta yang melintas walaupun lapangan tersebut sedang diadakan pertandingan. Memang sulit dimengerti mengapa sebuah klub sepak bola dari Slovakia ini membangun lapangan sepak bola berdekatan dengan rel kereta yang lebih dahulu dibuat daripada lapangan mereka. Menurut sejarahnya, rel kereta ini sudah ada dan pertama kali digunakan pada tahun 1909. Rel kereta ini digunakan pemerintah setempat agar potongan kayu dari pohon di hutan lebih cepat tiba. Rel kereta yang memiliki panjang hingga 131 km ini memiliki nama sebutan yaitu Černý Hron Railway. Sugarcane Railway. Siapa bilang jalur kereta tidak punya perempatan? Di Rockhampton Selatan, Queensland, Australia ini terdapat sebuah perlintasan kereta api yang berbeda dari yang lain. Daerah ini dioperasikan oleh pabrik gula swasta North Coast Line dari Queensland untuk jalur kereta tebu. Queensland menjadi satu-satunya di dunia yang memiliki perlintasan kereta api bersimpangan. Ketika lokomotif kereta tebu melintas, rel kereta terangkat turun perlahan. Setelah kereta itu berlalu, maka rel tersebut kembali ke posisi tegak. Ketika kereta milik pabrik gula itu mendekati jembatan, masinis akan mengaktifkan jembatan dengan sebuah remote control. Pergantian jalur ini memberi sinyal pada Queensland Railway supaya berhenti. Tapi jika kereta Queensland Railway mulai mendekati jembatan terlebih dahulu, jembatan tersebut tidak akan turun meskipun dikendalikan oleh remote control dari kereta tebu Sugarcane. Naris del Diablo. Salah satu negara di Amerika Selatan, yaitu Ekuador, mempunyai jalur kereta yang dianggap menyeramkan. Namanya adalah Naris del Diablo, yang artinya adalah hidung setan. Jalur kereta tersebut berada di Pegunungan Andes, salah satu pegunungan terpanjang di dunia, yang membentang melewati 7 negara di Amerika Latin. Di tahun 1865, Presiden Ekuador saat itu, Eloy Alfaro, merencanakan ingin membangun jalur kereta dari kota pesisir Guayaquil ke ibu kota Ekuador. Satu persatu rel kereta api berhasil dirangkai hingga sampailah di titik yang dianggap paling sulit. Titik itulah yang dikenal dengan nama Naris del Diablo atau hidung setan. Karena konturnya yang seperti itu, para kontraktor dibuat pusing 7 keliling untuk dapat membuat rangkaian jalur kereta. Di tahun 1902, seluruh rangkaian jalur kereta berhasil diselesaikan dari Guayaquil ke Quito. Namun, ada catatan kelam yang tercatat, yaitu ada 2.000 pekerja tewas selama pembuatan jalur kereta ini. Di tahun 97 terjadi badai El Nino yang cukup besar dan menimbun seluruh jalur kereta. Nah, menariknya, jalur yang tersisa itu berada di jalur hidung setan ini. Oke teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Thanks sudah nonton video ini dan semoga video ini bisa memberi hiburan buat kalian. Jangan lupa komen, like, dan share video ini. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan tombol subscribe-nya dipencet-pencet agar tidak ketinggalan video menarik lainnya.